ada juga yang menyebutnya studi-studi terdahulu atau studi sebelumnya. Jadi studi-studi atau penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Misalnya kita di tahun 2025 nih ya, kita mau bikin sebuah penelitian. Kita harus tahu, harus punya data, harus mereview, mengumpulkan, mencari, misalnya tadi tentang KDRT, saya cari semua yang berbau tema saya KDRT. Misalnya lewat Google Scholar ya, seperti yang sudah waktu itu saya tempo hari saya tunjukkan. Saya pengennya Scopus, ya udah saya pilih yang jurnal-jurnal Scopus. Misalnya saya mau butuh, biasanya ya kalau kalau saya mintanya di skripsi itu biasanya minta 20. Ya, minimal tuh 20 jurnal harus ada di studi literaturnya di awal. Kemudian kalau saya rasa kalau tesis S2 bisa lebih dari itu. Karena apa? Karena nanti ketika kita nulis artikel yang kita kirim ke jurnal internasional itu biasanya dicek aja, nanti bisa dicek sendiri, perhatikan pasti mereka 30 judul itu pasti ada minimal ya. Itu lebih 30 lebih. Rata-rata ya 30 sampai 50 gitu. Ada yang bilang ya 30 itu sudah cukup ya, 40 lah maksimal. Tapi ya yang 50 60 juga ada. Memang memang sebenarnya nggak ada batasan, hanya kelayakan ya. Jadi bahwa dengan dia punya basic studi terdahulu sekian banyak itu yang sudah dia istilahnya sudah dia kaji ya. Ini kan hanya literatur ya. Literatur yang menjadi dasar kita untuk pertama untuk bantu kita juga terkait teorinya ya, mempelajari yang sudah dilakukan orang sebelumnya. Kedua, ini juga berguna dalam hal menunjukkan bahwa tulisan kita ini beda sama yang sudah-sudah ini. Ya, saya tuh beda di misalnya sama-sama tentang eh, misalnya posisi perempuan di dalam misalnya dunia entertain ya, dalam sebuah iklan gitu misalnya. Kalau yang sebelumnya misalnya pakai teorinya Marxis, teori Marx, perspektifnya Marxis, maka pasti hasilnya adalah oh perempuan itu sebagai kelas bawah. Perempuan di dunia iklan, di dunia entertain, mereka itu objek. Mereka itu apa namanya? Dieksploitasi, hanya dimanfaatkan gitu ya. Dia intinya paling pas mungkin dieksploitasi menggunakan bahasanya Marx ya, kan kelas, dia dianggap kelas buruhnya yang dieksploitasi tenaganya, waktunya, tubuhnya ya, yang dianggap tubuhnya indah. Misalnya iklan zaman dulu ada iklan pompa air ya, gak ada hubungannya sama perempuan, tiba-tiba dimunculkan model iklan perempuan. Misalnya ada iklan apa, kit pengkilap motor mobil, itu yang mungkin orang di dunia yang tidak paham gender itu dianggap dunia laki-laki, kemudian tiba-tiba dimunculkan model iklan perempuan yang tidak ada hubungannya dengan pengkilap motor dan mobil ya. Itu di mata perspektif Marxis itu adalah eksploitasi tubuh perempuan dalam sebuah iklan. Nah, misalnya itu yang sebelumnya. Yang sebelumnya sudah ada tuh bahas iklan juga tentang tubuh perempuan. Tapi menitik beratkan pada posisi perempuan yang sebagai objek. Nah, saya di tahun 2025 ini, saya akan menyusun posisi perempuan sama di dalam dunia entertainment, iklan, tapi saya ingin menunjukkan bahwa perempuan itu punya agensi, sebagai subjek. Ya dia sebagai agensi, dia otonom, dia yang menentukan, ya dia sadar dia menggunakan tubuhnya, eh, apa namanya, menggunakan tubuhnya memang untuk mencari uang, untuk menguasai pasar. Dia menganggap tubuhnya adalah powernya. Nah, itu pakai post feminis. Misalnya. Jadi kebaharuan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah karena penelitian sebelumnya pakai Marxis dan lain-lain, saya di sini berbeda karena saya ingin menunjukkan perempuan juga punya agensi dan otonom. Saya berbeda di sisi teori, saya pakai post feminis misalnya. Itu sudah kebaharuan ya, sudah kebaharuan kita dapat. Kita punya landasan tadi studi literatur bahwa yang pakai post feminis bahas perempuan di dunia entertain memang belum ada. Nah, ini saya yang baru, saya original. Itu gunanya juga sebuah literatur review di bab 2. Nah, kenapa tadi saya sarankan judulnya pakai
tinjauan pustaka karena nanti di dalamnya ada pertama yang tadi studi literatur atau studi terdahulu, eh, nasional dan internasional boleh bisa ya, bukan berarti nasional tidak kita akui, tapi kalau bisa cari yang di Sinta-Sinta ya, jurnal yang Sinta, bukan jurnal yang tidak jelas, belum diakui lah gitu ya, belum terakreditasi. Kalau bisa minimal jurnal Sinta dan perbanyak jurnal internasional yang dari Scopus, yang dari Google Scholar itu, yang sesuai dengan tema kita. Nah, itu paling tidak 30. Direview secara singkat saja. Hanya ya itu tadi, hanya menunjukkan bahwa ini memang berbeda dengan punya saya. Kemudian yang kedua, subbab kedua isinya eh, setelah studi terdahulu yaitu biasanya konsep-konsep dulu ya. Jadi bukan teori. Misalnya tadi tubuh perempuan dalam iklan ya, kita sebutkan dulu iklan itu apa, perkembangan iklan sekarang tuh seperti apa, bagaimana mereka memunculkan perempuan-perempuan, boleh di screenshot misalnya ya, potongan-potongan adegan atau teks tulisan apapun itu boleh disisipkan di ketika kita menerangkan sebuah konsep. Kemudian nanti terakhir baru masuk ke landasan teori atau teori utama yang kita gunakan, teori besar, teori sosiologinya apa. Misalnya tadi saya pakai postfeminisme. Misalnya dikasih subbab atau subjudul nih, bisa sekreasi kita ya kalau isi subbab-subbab. Yang penting isinya tuh urut gitu yang ngikutin template pedoman yang ada, tapi ketika dalam membuat judul konsep, judul teori misalnya, biasanya misalnya eh, teorinya kan postfeminisme, jadi nggak hanya nulis ya, walaupun boleh misalnya cuma nulis teori postfeminisme atau teori postfeminisme eh, perspektif ada namanya Angela McRobbie misalnya, gitu saja boleh. Tapi kalau mau dibikin kreatif gitu ya, menarik, biasanya misalnya bikinnya eh, postfeminisme Angela McRobbie melihat tubuh perempuan dalam iklan misalnya, seperti itu ya. Jadi lebih ya lebih cantik aja gitu ya, bukan wajib tapi hanya kreativitas atau estetika gitu ya. Nah, studi literatur tadi eh, tentu saja relevan aktual dalam hal ini, paling tidak minta tolong harus 5 tahun terakhir ya. Sekarang kita 2025, maka carilah, kumpulkan, kita gunakan yang berarti ya sekarang mundur 5 tahun. Jadi paling tidak kita pakai mulai dari 2020 ya sampai tahun ini. Itu untuk menunjukkan kita memang update, kita memang eh, baru gitu ya. Fresh, ini kebaharuan kita ya, kita juga menggunakan basic data studi literatur yang baru-baru. Itu juga bisa kita setting di Google Scholar ya, mau cari tahun berapa. Kemudian tinjauan ini juga bertujuan untuk menunjukkan kesenjangan tadi ya, maksudnya saya berbeda dengan penelitian sebelumnya, atau istilah kerennya memang research gap ya. Ini research gap yang mau kita tunjukkan sebagai kekuatan eh, topik kita. Kemudian eh, tadi 5 tahun terakhir ini, karena kalau konteks penelitian itu memang yang dianggap apa ya, aktual, kredibel ya, bonafit gitu ya, yang diakui terutama secara internasional, apalagi kita mau nanti rencana mau kita skopuskan ya, itu tadi memang hukumnya wajib untuk mencari yang update-update ya, jangan yang sudah 10 tahun apalagi 20 tahun yang lalu. Kalau buku ya mungkin handbook-handbook yang istilahnya buku, kalau orang zaman dulu sih bilangnya buku babon ya, buku paket, buku utamanya yang misalnya udah legend gitu ya, memang itu dipakai terus aslinya. Itu mungkin nggak apa-apa ya kalau buku, tapi kalau sifatnya penelitian artikel itu harus yang update 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir lebih bagus. Kalau memang kita misalnya 3 tahun terakhir ternyata saya cukup bisa nemuin 30 judul ya, alangkah lebih baik. Tapi kalau misalnya memang campur sampai 5 tahun ke belakang tidak masalah. Begitu. Itu menunjukkan yaitu kredibilitas tulisan kita. Nah, tadi setelah studi literatur atau studi-studi sebelumnya gitu ya, biasanya judul subbabnya, berikutnya teorinya atau konseptualnya. Ya konseptual misalnya tadi ya sudah saya sebutkan tadi, misalnya iklan, iklan itu perkembangannya seperti apa, isinya bagaimana, itu bisa dijelaskan singkat-singkat, baru nanti masuk ke
teori. Teori itu ada istilahnya grand teori, teori utama, ada juga supporting teori. Jadi tidak ada ketentuan teori itu harus berapa. Teori itu kayak tadi ya pertanyaan anak S1, teorinya kalau masalah ini saya teorinya apa Bu? Misalnya gitu ya. Sebenarnya teori itu mungkin karena dia takut salah ya. Atau memang benar-benar nggak tahu, nggak paham teori atau bagaimana. Tapi cuma kadang orang memang takut memilih teori, padahal teori itu sebenarnya kan alat bantu kita ya. Sebenarnya bukan benar salah, tapi ketika kita tidak tepat memilih teori yang sesuai dengan rumusan masalah kita, maka tidak akan ya membantu kita, tidak akan cocok, tidak akan nemuin ya, tidak bisa membantu dalam nanti membongkar pada tahap analisis. Jadi itu sebenarnya bukan benar salah. Misalnya kayak tadi tema yang sama tentang tubuh perempuan dalam iklan. Kan mau pakai marxis boleh, nggak ada yang bilang salah. Mau pakai post feminisme juga bisa, tidak masalah. Tidak ada yang salah, tidak ada yang bilang yang satu salah yang satu benar. Enggak, dua-duanya benar. Tapi karena kacamatanya kayak orang pakai kacamata ya, lihat matahari kan kuning nggak pakai kacamata. Saya pakai kacamata coklat kan dia jadi redup ya, kita anggap warnanya agak kecoklatan lah. Kita pakai warna pink ya jadi agak kepingan. Kemudian sama kayak masak, kita mau cuma butuh mau goreng telur, bikin ceplok atau mata sapi ya kita cuma butuh wajan kecil sutil sama telur aja selesai. Tapi kalau kita mau bikin nasi goreng lengkap kan tuh ya, butuh bawang merah, bawang putih, lada, garam, nasi putih, wajan mungkin yang agak besar gitu ya dan seterusnya. Itu yang mungkin bisa saya contohkan, sebuah teori itu seperti itu ya, sebenarnya alat bantu, bukan benar salah. Kita mau pakai istilahnya paradigma klasik teori-teori yang jadul, yang lama kayak Marx, Weber, Durkheim mungkin tentang bunuh diri, Weber tentang birokrasi atau tentang apa ya biasanya itu Weber agama juga bisa ya, etik apa Protestan, etikal Protestan itu dan seterusnya. Tapi kalau kita mau pilih yang lebih kritis bisa mau pakai Foucault dan seterusnya lah ya. Kemudian mau pakai yang post modern, post feminis juga boleh. Jadi tidak benar salah tapi tergantung tadi rumusan masalah kita dan tujuan kita mau kemana ya kan. Kita mau pakai Gojek, sama-sama Gojek kita tapi harus ngisi alamat tujuannya kemana. Jadi seperti itu mungkin kurang lebih eh, ya teori fungsinya seperti itu gitu. Jadi tinggal mau sampai ke mana sih arah dari penelitian kita ini. Jadi memang harus istilahnya dari rumusan masalah, teori ke metode harus nyambung, harus benang merahnya ya harus ada ya, jangan sampai keliru-keliru gitu. Jadi nanti tidak akan sampai tujuan kalau kita pilihnya salah. Mungkin itu terkait teori. eh Mungkin satu saat terakhir habis ini saya buka diskusi atau pertanyaan jika memang ada yang belum jelas ingin ditanyakan. Nanti ini belum selesai, nanti kita sambung minggu depan ya. Kita akan kupas habis pokoknya bagaimana menyusun sampai jadi sebuah proposal. Kemudian biasanya untuk menjadi nilai lebih ya di bab 2 itu kita susun kerangka berpikir dalam arti alur mulai dari rumusan masalahnya apa, kita pakai teorinya apa. Jadi kelihatan mau kemana sih arahnya penelitian ini gitu ya. Alatnya apa? Oh teori ini. Metodenya apa? Oh kualitatif dengan tekniknya ya in-depth interview, observasi. Nanti pendekatannya misalnya bisa pakai pendekatan etnografi, pendekatan fenomenologi, konstruksi dan seterusnya. Tujuannya arahnya yang ingin dicapai apa, membongkar apa? Misalnya ya ini ya, membongkar relasi gender, kekuasaan relasi gender di dunia pendidikan atau di dalam rumah tangga, di dalam lingkungan akademik dan seterusnya. Jadi membuat skema atau bagan kerangka berpikir ini menjadi kalau secara teknis saja itu hanya manfaatnya memang memudahkan orang yang membaca untuk memahami alur penelitian kita. Tapi secara apa ya, secara ilmiah, secara untuk dijual ke artikel internasional, apa jurnal internasional itu menjadi
nilai lebih ya, punya value, bikin menarik gitu ya, eye catching bahwa oh kita menggunakan sebuah gambar yang menyederhanakan alur penelitian kita, menggunakan warna-warni gitu ya juga boleh. Ini saya hanya simple ya bikin contoh cuma apa apa istilahnya bagannya seperti ini, tapi silakan buat sekreatif mungkin bagan-bagan skema, panah, kotak-kotak yang bagus ya, yang menarik, yang misalnya alurnya mau alur proses, alur circle, atau alur hierarki, apa saja boleh, yang penting menunjukkan alur penelitian kita secara jelas kepada penulis atau apa pembaca ya, pada pembaca apa artikel atau proposal kita. Kalau misalnya konteksnya proposal ya, kita bayangkan orang nanti ini yang membaca, terutama penguji ya, dosen penguji itu nanti pasti akan paham gitu, mudah untuk mempermudah mereka memahami alur masalah, teori, dan metode yang kita gunakan. Jadi ini mungkin penjelasan saya dulu secara singkat. Minggu depan nanti saya lebih detailkan lagi, terutama di metode isinya apa saja ya. Eh, Mungkin saya share sedikit tentang contoh jurnal, template-nya. Misalnya ada satu contoh ini, apa sudah muncul? Sudah ya. Nah, Sudah, misalnya Bu. ada ya, ya misalnya ini, aduh saya random aja nih ya yang ada di laptop saya. Kadang ya ada yang saya download gini, ada yang ya nggak semua harus di-download. Misalnya ini dari, misalnya kita perhatikan dari judul ya. Eh, Nah, judul itu kan tadi saya bilang paling tidak ada unsur apa ya tadi, urgensinya, emergensi, krusialnya, menariknya, kebaharuannya ya. Eh, Mulai dari misalnya negotiating ugly feelings ya. Kalau kita ngomongin di dunia gender feminis, kita ngomong ugly, cantik, eh, cantik nggak cantik itu kan menarik ya di dunia feminis, karena menganggap bahwa itu sebenarnya ngomongin orang, nggak usah ngomongin orang jelek, sebenarnya ngomongin cantik itu kan sudah mengkelas-kelaskan orang ya, sudah mengkelas-kelaskan perempuan. Ada, kalau ngomongin cantik berarti kan ada yang dianggap tidak cantik, itu sudah, kalau pakai teorinya Naomi Wolf mungkin pernah dengar itu ya, sudah apa namanya, mendiskriminasikan perempuan. Sebenarnya nggak ada itu cantik nggak cantik, cantik itu hanya mitos kalau kata Naomi Wolf ya. Itu kan kalau di kita, kenapa sih sejarahnya di perempuan Indonesia itu dengan umumnya orang berkulit, ya bisa dibilang bahasanya mungkin orang banyak bilang sawo matang ya, sawo matang, kulit sawo matangnya orang Indonesia itu dianggap kulit yang bukan yang cantik, bukan yang bersih lah. Sawo matang itu bukan kulit yang bersih. Jadi orang perempuan dikerjain sama pasar industri kosmetik, terutama pemutih, bagaimana mereka berlomba-lomba untuk menjadi putih sehingga bisa dibilang cantik. Kalau kita pakai teorinya feminis, apa, postkolonialisme, itu isinya kan menunjukkan sejarah bahwa kenapa sih kita kok nganggap putih itu yang cantik, karena kita kan dijajah sama Belanda, sama bule, sama orang Barat ya, sama orang Eropa yang mereka memang kulitnya lebih putih. Karena kita dijajah tuh ada unsur kita menganggap, eh, kan kita yang kalahan, kita yang dijajah, kita yang rendah, kita yang jelek. Jadi kita menganggap orang yang menjajah kita itu yang lebih unggul ya, sampai ke fisiknya, sampai ke kulitnya. Itu kalau sejarah feminis postkolonial seperti itu penjelasannya. Nah, itu kan hal yang masih menarik sampai dibahas sampai sekarang, masalah kecantikan di dunia perempuan gitu ya, tentang tubuh, tentang kecantikan. Nah, ini dari kata dia menggunakan ugly ini sudah menjadi hal yang eye catching, menarik ya, untuk dijadikan sebuah judul. Kemudian memang biasanya ada judul besar terus judul kecil titik dua gini. Biasanya memang judul di artikel jurnal tidak bisa, jangan sampai lebih dari 15 kata. Jadi ini masih oke ya, dia masih kurang dari itu, makanya terbit. Ini contoh jurnal yang saya ambil, ini kan dari, ini Scopus ya, jurnal bagus.
jurnal yang sudah diakui. Ini kita lihat contohnya aja mulai dari judulnya gitu ya. Dia menjelaskan ugly terus dia jelasin lagi judul kecilnya, diperjelas ya tentang tubuh dan dia pakai pose feminis. Sudah jelas di judul eh, teori atau perspektif yang digunakan sama dia. Ya walaupun tidak wajib tapi ini sudah langsung jelas. Tadi kan unsur unsur judul rumusan masalah itu kan ya spesifik, jelas tadi ya hal yang penting, krusial yang harus yang bisa diangkat sebagai sebuah penelitian. Kemudian kalau di skripsi memang tidak ada abstrak ya, apa ada abstrak tapi tidak apa istilahnya urutannya sedikit berbeda. Kalau di abstrak itu yang sering dilakukan kesalahan tuh ada dua. Pertama, di abstrak tuh masih dikasih judul lagi ya. Padahal abstrak ya udah langsung aja tulis abstrak seperti ini. Nah, yang kedua kesalahan kedua adalah sebenarnya abstrak itu bukan ringkasan ya, bukan versi pendeknya tesis, tidak hanya kayak meringkas atau merangkum, tapi di dalam kurang lebih 250 kata ya biasanya syaratnya. Di dalam 250 kata abstrak ini paling tidak memunculkan, menyebutkan pertama tujuan penelitian, ya pertama masalah ya, kemudian tujuan penelitian, pakai teori apa, pakai metode apa, hasil temuannya sebutkan ada apa saja. Itu misalnya ada 3 kategori atau 3 pola atau pattern ya sebutkan. Ya, jadi bisa kita perhatikan ya di sini ngomongin body positivity seperti yang ada di judul. Terus dia kasih tahu pakai post feminis. Kemudian dia langsung juga mengungkapkan temuannya itu pasti ada di bagian akhir-akhir ya. Jadi semua unsur yang tadi saya sebutkan itu harus ada di sebuah abstrak baru itu dinamakan sebuah abstrak. Yang tadi panjangnya kurang lebih 250 kata itu sudah maksimal. Nah, keywordsnya biasanya 3 sampai biasanya 6 atau 7 maksimal ya beda-beda setiap peraturan jurnal. Tapi kalau skripsi tidak terlalu di apa dibatasi tapi kita ikuti yang kelayakan yang umumnya dipakai aja. Nah, kalau di skripsi itu bab 1 langsung pendahuluan, latar belakang itu ya, itu kan dirinci ya. Introduction-nya itu ada latar belakang, rumusan, tujuan, dan manfaat tadi ya. Nah, tapi kalau sudah dalam bentuk template artikel jurnal ya hanya introduction saja itu sudah mencakup semua tadi. Tidak perlu dikasih sub-sub bab ya, itu nggak ada dia langsung mengalir saja. Nah, introduction ini meliputi ada yang model jurnal yang introduction sendiri, literatur review sendiri. Ini kan sendiri ya contohnya. Ada juga yang literatur reviewnya ya ada di dalam introduction karena nggak ada subbab literatur review maka kita masukkan di introduction maka isi dari introduction selain penjelasan singkat bahwa ada masalah ini loh datanya ini menurut penelitian ini yang sudah pernah dilakukan kan itu berarti sudah literatur review ya. Orang-orang sebelumnya sudah melakukan penelitian menurut ini hasilnya seperti ini temuannya begini. Kita tinggal menguatkan kalau studi ini lebih menekankan pada eh, perspektif post feminismenya, bagaimana perempuan otonom dan seterusnya itu juga harus disebutkan di introduction untuk menguatkan tulisan kita atau studi kita. Nah, ini karena dia literatur reviewnya tersendiri ya dia dipisah ya. Ini sesuai template, sesuai jurnal yang dituju, bukan bukan kita yang ngatur, tapi kita cek dulu kita mau ngirim kemana. Nah, mereka di sana pasti di webnya sudah menyediakan template-nya, tinggal kita ikutin font size-nya berapa, model ini tadi ya urutan-urutan subbabnya bagaimana, penulisan pun ya yang judul istilahnya apa ya ini, misalnya subjudul 1 dia bold non italic ya. Nah, tapi kalau subjudul yang kedua itu nanti ada aturannya dia bold dan italic misalnya. Nah, ini seperti ini. Ini semua detail ada aturannya ya, font, size, paragraf juga gitu. Nah, yang memang saya sering temukan ini biasanya paragraf pertama di setiap subjudul itu tidak
apa ini namanya, tidak dikasih tab, tidak menjorok ya, tapi dia paragraf seterusnya menjorok semua tuh. Ini semua diatur sedetail itu. Kita harus harus patuh ya sama template-nya karena eh, ada satu hal, kadang memang ada yang istilahnya nggak terlalu streng ya. Dia mengembalikan tulisan kita, dikasih kesempatan sekali, nanti editornya itu bilang melalui email, tolong sempurnakan ada yang keliru di bagian ini. Itu berarti kan kita masih bisa ya, belum ditolak mentah-mentah. Tapi ada juga yang model jurnal yang ada satu kesalahan sedikit saja di template, dia sudah tidak mau merespon atau melanjutkan apa proses reviewnya ya. Jadi kan eman-eman ya, karena pertama memang template dia nggak lihat dulu, nggak baca dulu judul bahkan apalagi isinya ya. Tapi yang penting template sudah sesuai, paling nggak masuk proses review tahap pertama dulu. Nah, jadi itu sebegitu detailnya untuk artikel jurnal internasional. Oke, ini contohnya dia tadi di literatur review ya, tuh banyak karena dia benar-benar mengumpulkan literatur review ini bisa diisi dibagi lagi subbab-subbabnya sesuai sesuai yang apa namanya ya, tema-tema yang mau kita angkat. Ini dia mau menerangkan tentang post feminisnya. Dia tuh memasukkan tulisan-tulisan orang banyak ya kan, ini penuh dengan kutipan-kutipan nih ya. Tahun-tahun ini kan kutipan-kutipan referensi-referensi ya. Jadi bahkan setiap kalimat ada referensinya, hampir setiap kalimat. Jadi jangan sampai keliru menganggap semakin kita banyak mengutip seperti ini ya, referensinya banyak, oh berarti dianggap kita malah nggak kreatif. Kita hanya istilahnya yang ngutip-ngutip aja, nyomot-nyomot tulisan orang. Enggak ya, justru justru semua tulisan kita yang ada referensi kutipan seperti ini justru menguatkan. Jadi ini kan bukan kalimat mentah yang ada di misalnya ini, misalnya Sarah Reilly 2023 ini. Kalimat with its emphasis dan seterusnya ini bukan bukan mentah kita ambil dari Riley atau Kanai atau Jill, tapi eh, kalimat kita sendiri yang kita buat, tapi yang sudah kita apa ya istilahnya parafrase mungkin ya, yang sejalan dengan pemikiran mereka ini. Jadi pendapat saya tentang confidence ini ya, positivity itu didukung oleh tulisannya ini loh, Evans, Karnai, Jill, Riley, dan Rapson misalnya, itu menunjukkan itu. Jadi kuat ya, jadi bukan justru semakin gundul malah semakin bagus karena ini memang tulisan saya, ini pemikiran saya murni, hasil hasil saya, nggak ada orang yang punya pendapat seperti ini, baru saya, itu justru malah diragukan, dipertanyakan. Tapi semakin kita penuh dengan kutipan referensi itu justru semakin baik karena referensi kita berarti kan banyak ya, karena kita sudah mereview banyak sebelumnya baru kita melanjutkan tulisan kita. Ini dia tadi post feminisme, kemudian dia lanjutkan dengan masalah body positivity. Dia cuma dua subbab ini literatur reviewnya, kemudian lanjut ke metode. Metode itu mungkin nanti minggu depan saya detailkan karena metode itu juga karena kita mata kuliahnya memang metode, maka ini memang perlu kita apa istilahnya bongkar habis ya detail. Jadi metode tidak hanya sekedar kayak cerita, saya melakukan penelitian di lokasinya di sini. Saya nanti wawancara. Subjeknya saya perempuan yang mengalami KDRT. Tidak hanya sekedar seperti itu, tapi kenapa di lokasi ini? Misalnya di desa, misalnya di desanya saya kebetulan yang ingat desanya Pak Pames, desa Mojoagung di Jombang. Kenapa pilih Jombang, Mojoagung? Eh, kenapa ada apa di situ? Apa yang membedakan KDRT di Surabaya sama di Mojoagung? Kok yang dilakukan penelitian kok yang di Mojoagung misalnya gitu ya? Itu harus jelas alasan metodologisnya. Itu yang harus ada di metode. Itu terkait lokasi. Subjek juga begitu. Nanti bagaimana cara memilih sekian banyak perempuan yang mengalami KDRT? Tahu dari mana? Kalau misalnya sudah tahu, misalnya banyak jumlahnya nih, misalnya ketemu 50. Di antara 50 itu mau yang mana yang mau diwawancara? Mana yang masuk kriteria dalam penelitiannya? Itu harus terjawab semua itu ya. Jadi teknis penentuan subjeknya harus eh, kita sebutkan, kita jelaskan.
kita dapat dari mana, cara masuk ke sananya seperti apa, kok bisa apa kenal ya. Kadang kan kalau kualitatif itu susahnya kita harus masuk dulu ke lingkungan yang mungkin sama sekali baru, kita bukan orang situ, dan bagaimana caranya orang itu bisa percaya sama kita, bisa cerita. Jadi kita tuh kualitatif bukan interogasi ya, bukan wawancara. Eh, jadi bukan membawa kayak angket terus kita datengin orangnya, kita tanya cuma sekali dua kali, nggak gitu ya, itu bukan kualitatif. Tapi kualitatif yang tepat, yang benar itu adalah eh, mungkin lebih baik live in ya. Tapi kalau memang tidak bisa live in di situ, ya kita diterima di komunitas itu atau masyarakat itu. Diterima dalam arti tidak sekedar kenal, tapi ya sudah akrab gitu ya, sudah saling tahu dan mereka bisa terbuka cerita ya. Apalagi hal-hal yang sensitif kayak kekerasan dalam rumah tangga, siapa yang mau menceritakan aibnya, penderitaannya ya, itu kan sensitif ya, internal. Nah, bagaimana tantangannya adalah ya bagaimana orang itu bisa kita buka untuk berbicara. Itu kalau memang kualitatif memang beratnya di situ, yang mungkin banyak orang menganggap katanya susahan kuanti, kuali mah gampang gitu ya. Enggak juga ya. Sebenarnya masing-masing ada, bukan kesulitan tapi ada tantangannya masing-masing. Ada proses tahapan yang berbeda. Nah, kemudian ada istilahnya selanjutnya setelah jelasin metode sedemikian rupa, eh, ada yang menyebutkan findings, ada yang menyebutkan result ya. Ada yang menggabungkan result and discussion, ada juga yang dipisah. Result itu sendiri biasanya lebih ke apa, hasil wawancara yang masih mentah gitu ya, potongan-potongan wawancara dia dia tabelkan, misalnya dia munculkan. Kemudian misalnya ada juga, misalnya kalau foto ya, screenshotan dari Instagram, TikTok, media itu foto-foto juga dia susun, ditabelkan. Nah, itu finding atau result. Nah, kalau discussion sudah pada tahap analisis. Jadi membahasnya bukan sekedar menampilkan data mentah, tapi sudah pakai eh, kerangka teoritis yang sudah disusun sebelumnya. Jadi seperti itu. Nah, misalnya ini ya, menampilkan data, dia datanya karena bukan foto ya, dia kutipan-kutipan wawancara. Wawancara dengan Hana, wawancara dengan Jenny, wawancara dengan Katie. Dibedakan dengan apa namanya ini, fontnya yang berbeda ya, untuk menunjukkan bahwa ini hasil kutipan-kutipan wawancara yang menurut dia ini yang penting, yang menunjukkan temuannya gitu ya, temuan pentingnya. Jadi tidak semua harus ditampilkan atau dikutip secara langsung, tapi cukup apa namanya, cukup diambil yang menurut kita benar-benar penting-penting, yang menunjukkan yang greget-greget gitu, yang ekstrim-ekstrim, yang unik-unik gitu, yang aneh-aneh, itu yang kita perlu munculkan justru. Nah, kemudian bisa dibuat lagi subbab di dalam discussion tadi ya, sesuai dengan kategorisasi. Misalnya ini ini ketika dia di Instagram ya, dia misalnya merasa eh ini sekilas aja ya, saya mengira-ngira saja. Misalnya di Instagram dia melihat bagaimana konstruksi kecantikan di sana ya, representasi orang-orang yang OOTD misalnya, atau selebgram-selebgram, kemudian jadi makin insecure, ada ugly feelings misalnya, itu yang pertama. Kemudian ada apa, selanjutnya tentang konten-kontennya ya. Kemudian subbab berikutnya eh, tentang frustasinya ya, kegagalannya, mungkin kaitannya dengan insecure tadi ya, dengan konteks apa, cantik dan ugly tadi ya. Dan ini dia termasuk banyak ini bikin subbabnya dipisah-pisah, dipecah-pecah. Oke, ini juga ya sub apa, kutipan-kutipannya yang masih dia tampilkan dari interview. Nah, jadi baru ditutup dengan conclusion. Conclusionnya juga biasanya nggak panjang-panjang ya. Ini termasuk conclusion yang panjang. Biasanya cukup 1 sampai 3 paragraf. Jadi tidak perlu panjang-panjang. Yang penting conclusion itu yang penting menjawab rumusan masalah. Jadi kita kembali lagi rumusan masalah kita apa. Yang penting sudah kita jelaskan di conclusion, sudah terjawab ya poin-poinnya. Nah, itu sudah cukup, sudah tepat berarti conclusionnya. Jadi jangan sampai rumusan masalah apa, conclusionnya isinya apa yang nggak nyambung misalnya ya. Jadi jangan sampai seperti itu.
Nah, ini ya kita misalnya cek sekilas ya referensinya, ini kurang lebih satu lembar ini lebih dari 10 ya. 15 anggap aja ya, ini eh, 2,5. Ya ini 30 lebih dia. Jadi paling enggak memang referensi yang kita gunakan memang memang tidak hanya asal menempel ya, pasti harus emang yang kita pakai ya kutipan-kutipan ini. Artikel ini memang yang harus kita kutip, jadi bukan sekedar ditempel. Makanya diwajibkan pakai Mendeley karena Mendeley itu kan harus yang muncul di sini otomatis kalau yang kita memang gunakan di dalam tubuh artikel atau skripsi atau tesis. Jadi kalau nggak dipakai nggak akan muncul nanti di sini. Itu yang bikin otomatis ya memudahkan kita. Mungkin ini sekilas yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk lebih detailnya karena metode itu rinci banyak. Saya rasa harus khusus satu pertemuan mendatang. Insya Allah saya siapkan materinya secara matang dan mantap gitu ya, lengkap. Sampai di sini ada yang mau mungkin ditanyakan sebelum saya akhiri. Silakan jika ada yang perlu dibahas. Saya mau bertanya terkait mungkin saran dari Bu Refti. Ya. Saya mau tanya itu pun saran agar tulisan kita itu bisa mudah terpublish itu seperti apa ya Bu? Karena saya tuh pernah nyoba nge-submit jurnal. Cuman dapat email itu katanya nggak sesuai dengan topik dari jurnal tersebut. Padahal topik jurnal tersebut misalkan tentang pendidikan. Nah, saya juga mensubmit tentang pendidikan seperti itu, Bu. Dan template-nya juga sesuai. Nah, itu karena alasannya itu nolaknya karena tidak sesuai dengan topik jurnal. Nah, itu seperti apa ya, Bu? Mungkin dari Bu Refti ada saran seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke, ya baik Mbak. Gini, oke. Kalau misalnya tips and trick lolos itu emang jawabannya complicated ya, memang harus benar-benar sempurna. Memang langkah-langkah awal yang tadi saya sebutkan untuk bisa paling nggak lolos di review tahap pertama aja ya itu kan udah oke ya, ada paling nggak udah 50% lah sudah dipegang kalau kita sudah lolos review tahap pertama. Itu pertama tadi memang template. Tapi tadi Mbak bilang sudah sesuai templatenya. Kedua dia bilang skopnya ya itu kan apa ya lingkupnya keilmuan atau apa disiplin ilmunya kata dia kurang cocok atau nggak masuk. Pertama memang mereka paling mudah untuk menolak yang kadang seperti apa namanya seperti takdir dan kiamat yang kita tidak tahu kapan ya itu sama juga jurnal juga kayak gitu ya kita juga karena tidak tahu kenapa persisnya ditolak karena tidak semua jurnal mau menjelaskan. Jadi kadang ada yang nolak ya, tapi itu kita tetap di review, dikasih catatan-catatan begitu lengkap ya. Saya pernah ya punya pengalaman. Jadi eh istilahnya kan saya tetap dapat ya kalau orang Jawa kan gitu ya apapun pokoknya katanya masih mending, masih selamat, masih alhamdulillah dapat review gitu ya kasarnya gitu. Saya masih bersyukur dapat review, dapat masukan kan bisa saya perbaiki, bisa saya kalau memang bukan alasan skop masih bisa saya masukkan ke jurnal yang sama lagi atau saya pindah ke jurnal yang lain. Tapi kan sudah dengan versi yang lebih baik ya karena sudah dapat masukan tadi. Jadi macam-macam ada yang memang langsung nolak tanpa penjelasan dan yang paling umum memang penjelasannya skop walaupun mungkin saya rasa sebenarnya skopnya sesuai tapi itu mungkin alasan mereka yang paling apa ya yang paling halus ya mungkin kasarannya gitu jadi yang paling halus untuk mereka menolak itu memang biasanya skop sering kayak gitu ya dari sharing-sharing cerita temen juga skopnya kurang sesuai sama jurnal mereka dan padahal tadi Mbak bilang yakin templatenya oke skopnya oke cuma bisa jadi eh, memang kan misalnya kita ngomongin misalnya pendidikan tadi ya Mbak pendidikan itu kan juga memang luas ya. Eh, Cara paling gampangnya adalah kita mendownload paling enggak atau mempelajari lah ya, tapi kan mempelajari paling enak kita download ya. Misalnya 3 sampai 5 wis yang jurnal yang sudah terbit di situ, di penelitian di jurnal yang kita tuju. Ya, jadi kita cari eh, boleh random, boleh yang kita cari yang setema sama punya kita ya biar enak bacanya juga karena kita paham sama isinya apa se apa sedisiplin ilmunya sama gitu ya eh untuk apa? Supaya kita tahu, oh, ya tadi karena penelitian
luas itu, tapi dia mungkin lebih spesifik ke pendidikan yang apa. Misalnya tentang sekolah ya tentang sekolah aja dia misalnya ya. Tentang sistem di sekolahan misalnya. Atau pendidikan dari sisi kebijakan ya. Misalnya kebijakan yang terkait dengan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah lah atau apa dinas pendidikan misalnya seperti itu. Itu kan juga pendidikan tapi udah beda ya Mbak. Nah, atau dia lebih pendidikan yang ke apa lagi misalnya? Pengembangan ini misalnya apa metode pembelajaran atau model pembelajaran misalnya. Itu juga tema pendidikan tapi kan sudah skop spesifik yang eh, beda banget ya. Jadi ada yang kebijakan, model pembelajaran, misalnya apa lagi ya? Ya atau sistemnya atau kurikulum ya misalnya bagaimana kurikulumnya itu biasanya memang mereka punya punya spesifikasi sendiri-sendiri walaupun mungkin secara umum sama-sama hukum, sama-sama gender, sama-sama pendidikan, sama-sama budaya tapi ketika untuk kita lebih tahu makanya kita perlu mendownload, mencermati ya 3 sampai 5 jurnal yang ada di sana. Oh, ternyata memang dia pasti kita nemuin tuh keseragaman di antara 3 atau 5 jurnal tadi. Pasti ada kesamaan yang kita nanti pasti nemu, oh dia nerimanya berarti memang yang hanya seputar tentang ini misalnya gitu. Mungkin itu sih Mbak kalau terkait scope ya, fokus mereka itu tema-temanya. Karena eh, itu ada sisi yang tidak bisa ditebak, ada sisi penolakan halus, ada juga yang memang ternyata kita masih sebenarnya kurang pas. Oh ya, terkait penolakan soal skup itu, saya juga pernah ngalamin yang ditolak, tapi dia ngasih tahu eh, tulisan Anda ini sudah ya kasarannya sudah oke, tapi kurang sesuai dengan skop kami. Kami menyarankan Anda meresubmit lagi ke jurnal. Dia ngasih tahu ke jurnal ini yang lebih sesuai untuk tulisan Anda. Misalnya kasarannya seperti itu ya bahasa jawaban mereka. Ya, saya perbaiki, saya coba lempar ke sana gitu. Dan masih proses ya, semoga diterima. Amin ya. Jadi memang macam-macam ya jalan lika-liku untuk ke jurnal itu. Intinya kayak orang kayak anak ke orang tua ya manut aja ya kayak mahasiswa ke dosen ya ikutin aja ya sama kayak jurnalnya kita ikutin aja masukan mereka perintah mereka eh, dituruti sampai revisi kedua ketiga insya Allah nanti pada akhirnya ya kita nemu lah nanti pelan-pelan kita belajar dari pengalaman ditolak-ditolak itu tadi oh ternyata yang mereka mau begini oh ternyata yang bagus itu begini oh yang ternyata yang tidak perlu ini gitu kayak gitu-gitu nanti kita eh, nemu sendiri celah-celahnya berdasarkan apa pengalaman berdasarkan waktu ya memang perlu pengalaman tidak sekali dua kali saya kalau dihitung ditolak berapa kali sudah banyak kali ya tapi memang dosen ya kerjaannya itu ya tidak menyerah jadi dikirim terus gimana pun caranya itu intinya kalau sudah sampai pada tahap di review itu harus pokoknya ngikutin manut setiap detail yang mereka catat. Jadi di balas review itu mereka nggak cuma ngasih satu dua tiga catatan ya. Pasti itu sifatnya belasan detail perbaikan yang mereka minta ke kita. Jadi nggak memang tidak semudah itu gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Ada lagi mungkin yang perlu ditanyakan. Jadi mungkin coba di-download ya penelitian yang ada di sana, apa artikel yang ada di situ. Jadi kita bisa lebih paham lagi dia skop spesifiknya seperti apa. Mungkin itu. Saya juga gitu soalnya. Pasti saya download dulu beberapa penelitian di sana untuk melihat arah skop, terus melihat ngecek lagi template-nya ya. Kadang-kadang kan template yang mereka tampilkan di webnya itu kan kosongan ya, template Word kosongan. Nah, kadang-kadang tuh suka berbeda atau bikin bingung ya. Saya contek, saya cocokkan lagi sama yang sudah publish. Jadi kan bisa lebih enak ya karena sudah ada isinya kan template-nya, subbab-subbabnya gitu. Itu, Mbak, ada lagi? Silakan. Siap, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin yang lain sudah cukup? Cukup saya kira Ibu.
Ya, baik. Sementara ini, insya Allah kita lanjutkan metode yang lebih detail, karena memang itu juga bagian yang krusial untuk kita, baik itu artikel maupun tesis. Eh, Oke, kalau memang tidak ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan lagi, cukup sekian. Saya tutup dulu sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Sampai ketemu insya Allah minggu depan ya. Nanti harinya menyusul ya. Nanti antara biasanya kita apa sih Rabu ya kalau nggak salah ya. Bisa kembali balik Rabu lagi atau hari apa nanti. Insya Allah sih pengennya balik ke Rabu lagi. Kayak kita Rabu ya. Biasanya ya Mbak Ni siapa? Mbak Ni Hayatus. Ni Hayatul siapa Mbak? Iya, Bu. Ya itu. Nanti saya usahakan biar kembali seperti awal lagi. Baik, saya tutup dulu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.